Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa duduk lagi di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, belajar firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, berfirmanlah bagi setiap kami. Kasih kata kalimat yang penuh dengan kuasa Tuhan, perkataan Tuhan di dalam bibir mulut hamba, di dalam nama Tuhan Yesus. Kata kalimat yang sederhana, yang kami bisa mengerti tentang Allah kami yang hidup itu, Allah yang benar, Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap duduk di kaki Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Hamba berdoa minta otoritas dan wibawa kuasa firman Allah turun atas setiap orang tanpa terkecuali. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Wah, coba lihat kiri kanan. Yang di sebelah masih hidup? Oke, ya. Semua masih hidup. Kita mengucap syukur buat Tuhan ya. Kemarin kita punya bapak orang tua dari Anjet Abuni, Bapak Bertus. Tuhan sudah panggil. Waktu itu singkat, ya. Saya ingat waktu saya masuk gereja Alamino, dari luar sana, wah gereja luas kan. Saya bantu Tuhan. Exodus punya kalau begini boleh, halaman besar sekali, masuk gereja-gereja besar. Puji Tuhan, ya. Jadi kita mengucap syukur Tuhan izinkan mana-mana tempat Tuhan sedang bekerja hari ini. Dan puji Tuhan, Bapak Tabuli lagi ke Wamena buat lagi gereja di sana dengan anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan itu baik. Jadi kita yang ada di sini, mari ke gereja seperti kesaksian tadi. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Di luar Yesus kita tidak bisa apa-apa. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar. Minggu lalu kita sudah mulai dengan penciptaan, Kejadian 1 dan 2. Mari buka Kejadian 1 dan 2. Oke, kalau sudah buka di Kejadian 1, kita baca ayat yang pertama lagi sekali lagi. Ayat yang pertama, lalu kita baca di ayat yang ke-26. Ayat pertama dan ayat yang ke-26. Kalau sudah kita mulai, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ke-26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada mulanya bumi belum ada, bumi kosong, belum ada apa-apa. Yang pertama ada siapa? Allah. Amin toh? Ini Allah yang mana yang kita akan lihat ini? Allahnya semua orang kah? Allahnya dunia ini kah? Allahnya bangsa Indonesia kah? Allahnya siapa? Pada mulanya Allah menciptakan. Allah yang di ayat yang ke-26 dia memperkenalkan diri siapa dia Allah yang sebenarnya. Coba lihat di ayat 26 tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah, ada satu kata di situ, kata apa? Kita di situ huruf besar atau huruf kecil? Besar, itu berarti Tuhan bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia. Berarti Allah di sini tidak satu saja, tidak tunggal. Di sini dia menyatakan yang kemarin saya bilang, kepribadian. Amin. Masih ingat firman Tuhan hari Jumat toh? Allah kita hanya satu oknum. Tapi di dalam satu Allah ini ada 3 pribadi. Itulah Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Jadi kalau lihat di ayat 1, Allah sendiri bilang dalam penciptaannya belum ada apa-apa, cuma saya. Dan waktu Tuhan bilang cuma saya, dia ingin menjelaskan lebih. Oh, mungkin orang pasti pikir saya ini siapa? Dan dia perkenalkan diri dengan ayat yang ke-26. Saya ini kita. Kita itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Jelas Bapak Ibu? Saya harap Bapak yang hari Jumat kemarin dan hari ini kita sudah jelas. Sekali lagi saya tanya,
Orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Exodus, kita punya Allah ada berapa? Kurang kuat, ada berapa? Satu saja. Tapi di dalam satu ini ada 3 pribadi. Wah, hebat semua. 3 pribadi ini siapa? Allah Bapa, Allah Putra Yesus, Allah Roh Kudus. Itu yang ayat 26 bilang. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, luar biasa. Jadi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, waktu kita panggil Dia Allah, Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan saya. Jadi Bapak Ibu, kita bukan dari monyet, kita bukan dari kera, kita bukan dari makhluk-makhluk yang lain, atau tiba-tiba karena bumi punya sesuatu muncul manusia. Bukan. Saya dan saudara, kita diciptakan khusus oleh Allah. Amin. Luar biasa, toh? Kalau lihat di firman Tuhan, mulai dari ayat 3 dan seterusnya, waktu Allah lihat bumi masih kosong, hanya ada gelap gulita, lalu Tuhan mulai, saya mulai ciptakan sesuatu. Ayat yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ayat yang ketiga, maaf kita baca satu kali. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Waktu Allah menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah menciptakan langit, mulai memisahkan cakrawala, terang dan gelap. Dia mulai ciptakan pohon, binatang-binatang, benda-benda lain. Ada ciptakan semua. Semua ciptaan Allah dilakukan dengan Allah berfirman. Allah Bapa kerjakan itu. Tapi pada waktu mulai menciptakan manusia, di situ Allah Bapa tidak sendiri. Di situ Dia menunjukkan ketritunggalannya. Allah Yesus, Allah Roh Kudus, ketritunggalan Allah. Mereka mulai buat saya, buat saudara. Makanya kita punya nafas ini. Saya paling senang, coba ini sudah biasa kita Exodus buat. Taruh tangan di depan mulut, tiup keras-keras. Apa yang keluar? Udara, toh? Udara itu keluar dari mana? Dari dalam tubuh. Dari dalam tubuhnya ada roh, dan itu rohnya Tuhan. Hebat. Jadi saya selalu bilang, biar orang bilang saya jelek, orang bilang saya tidak baik, orang bilang saya tidak laku, tidak bagus, ada Allah di dalam saya. Betul, toh? Lihat di cermin lalu tiup cermin. Nanti di cermin itu ada seperti uap-uap begitu. Nah, uap di situ menandakan apa? Ada Tuhan di dalam saya. Masih ada nafas. Nafas itu nafasnya Tuhan. Saya selalu membayangkan itu waktu Tuhan ciptakan dari itu, diambil jadi manusia. Ini masih tanah, masih debu, belum hidup. Lalu Tuhan bikin apa? Itu kata yang bilang nafas Allah dihembuskan ke nafas, ke ini manusia. Waktu Tuhan Allah hembus, tiba-tiba Adam punya tangan bergerak. Tiba-tiba mata mulai berkedip-kedip. Coba satu kali kita ke ruang mayat, toh lihat mayat itu mati, tidak bergerak. Coba tiba-tiba Tuhan dihidupkan, baru tiba-tiba mayat itu hidup kembali. Bapak Ibu lari kan tidak? Bayangkan Tuhan buat hidup. Itu Allah kita yang kita selalu panggil Bapa di surga. Amin. Satu waktu bangsa Israel mereka mulai bingung. Lalu mereka waktu bertemu dengan Musa, mereka bilang begini, Musa, Allah yang kita sembah itu siapa? Siapa namanya? Allah itu seperti apa? Untuk pertama kalinya Musa menjelaskan siapa Allah, dan Allah menjelaskan siapa dirinya. Coba buka dalam kitab Keluaran. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa itu, siapa dirinya. Keluaran pasal yang ketiga. Sudah dapat? Mulai ayat 13. Mulai ayat 12 saja kita baca ya, sehingga Bapak Ibu lebih jelas.
Keluaran pasal yang ketiga mulai ayat 11. Ayat 11, 12, 13 sampai ke ayat yang ke-15. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Keluaran 3 ayat yang ke-11 mulai sampai 15. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Sampai hari ini, bagaimana kita panggil nama Tuhan yang benar Tuhan? Dia sebutkan dirinya, "Aku adalah aku." Ya, saya kalau lihat di penafsiran waktu dia bilang, "Aku adalah aku," lalu Musa mulai bingung, "Tuhan, nanti mereka kira itu saya adalah saya. Coba perjelas maksud Tuhan, aku adalah aku ini siapa?" Lalu Tuhan perjelas di ayat yang ke-15. "Kasih tahu mereka, aku ini Tuhan Allahnya nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, itulah aku. Sebutkan aku ini seperti ini, turun-temurun sampai generasi kita hari ini." Amin. Jadi Bapak Ibu, waktu engkau berdoa, Tuhan yang ada di pikiranmu, Tuhan ini, Tuhan aku adalah aku, Yahweh. Tuhan ini, Tuhan yang pernah Musa bilang, "Siapa namamu Tuhan?" Ini aku, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, itu saya. Amin. Itu Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu, satu waktu dalam perjalanan bangsa Israel, mereka mulai rasa, karena mulai hari keluaran ini Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang bawa mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tapi sampai di titik mereka sudah sampai di Kanaan, mereka mulai tidak percaya lagi kepada Allah penciptanya. Coba lihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Kumpulan tua-tua bangsa Israel. Ayat yang ke-4 mulai. 1 Samuel pasal 8 ayat 4. Tuhan selalu pakai nabi-nabi. Tapi saat itu bangsa Israel mungkin mulai bosan kan? Tidak tahu lagi kenapa mereka menolak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca ayat 4 sampai ayat 7. Ini sejarah besar yang dicatat oleh firman. Kita mulai 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Lihat ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah
supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, ini ngeri di sini. Ini untuk pertama kalinya bangsa itu menolak Tuhan. Bangsa itu datang karena biasanya seorang nabi nanti dia punya anak melanjutkan kenabian itu. Tapi waktu Samuel naik jadi seorang pembicaranya Tuhan, nabinya Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Lalu anak-anaknya Samuel ini hidup jauh dari Tuhan, hidup hancur, hidup gagal, hidup dalam dosa. Lalu tua-tua bilang, tidak mungkin anak-anakmu menggantikan engkau. Lalu Samuel bilang, jadi kamu mau apa? Tua-tua kumpul, lalu mereka bilang, seperti bangsa-bangsa Media Persia yang lain, kami juga mau ada raja. Samuel bilang, aduh ini kamu ganti Tuhan kan? Lalu Samuel bilang, Tuhan, bangsa ini ada bilang mereka mau minta raja. Terus Tuhan bilang, tidak apa-apa, kabulkan. Satu kata yang saya sedih di sini, kata ini bilang apa? Waktu mereka minta raja, sebenarnya mereka sedang menolak aku. Mereka rasa saya tidak bisa pimpin mereka. Mereka rasa saya tidak punya kekuatan untuk memberkati mereka. Tidak apa-apa sudah, pilih sudah. Tapi ada satu ultimatum Tuhan, lihat ayat yang ke-21. Sudah? Ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-18, maaf, ayat 18 saya baca. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan bilang, baik, kamu tolak saya kok sekarang. Kamu rasa saya Allah yang menciptakan langit bumi ini, saya kurang berkuasa, saya kurang. Tidak apa-apa, Samuel pilih sudah. Tuhan izinkan Saul menjadi raja. Tapi apa yang terjadi, Tuhan punya firman di ayat 18. Akan ada satu waktu kamu akan berteriak kepada aku. Aku tidak akan jawab. Itu terjadi kapan? Itu yang kita khotbah bulan Desember. Pada waktu mereka ada di Babilonia. 70 tahun, 40 tahun, terus lagi masuk masa 70 tahun. Terus berteriak Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu yang kamu mau toh? Itu yang kamu pilih toh? Kamu tolak saya. Silahkan kamu urus, sudah kamu punya hidup. Tapi Tuhan bilang, kalau ada orang yang kembali kepada Tuhan, dia akan dipulihkan. Tapi tidak saat itu. Akan ada waktunya, dan itu masih berapa puluh tahun lagi baru terjadi pemulihan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud firman Tuhan untuk kita hari ini? Di sini Tuhan mau bilang buat kita, percayalah kepada Allah pencipta langit bumi. Dia Allah yang benar. Kita punya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Yang dia bilang sama Musa, ini saya, aku adalah aku. Dan Tuhan bilang, akulah Allah. Percaya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyangmu, itu saya. Dan Allah itu ada sampai hari ini, dia tidak berubah. Amin. Dan Tuhan mau kita percaya dia. Jangan pernah tolak Tuhan. Bagaimana kita menolak Tuhan seperti bangsa Israel? Waktu kita tidak percaya Tuhan, itu sama dengan kita tolak Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin kita sakit mungkin batuk. Lalu firman Tuhan bilang apa? Allahmu adalah penyembuh. Di dalam nama Yesus kamu akan disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Bahkan di Yakobus bilang, panggil penatua jemaat, oles minyak, didoakan kamu sembuh. Tapi yang kita buat, saya sudah panggil ibu gembala, saya sudah panggil kakak Tony, saya sudah panggil, tapi saya masih sakit ini. Akhirnya ada yang bilang, mari, itu di AB, itu di Padang, oh itu ada di Arso. Ada orang yang bisa kasih sembuh. Betul. Kita pergi ke mereka. Nah itu yang sama dengan Tuhan bilang, Allah pencinta berkata, kamu tolak saya, kamu tidak percaya saya. Bagaimana kita tolak Tuhan? Waktu mungkin kita tidak punya apa-apa, kita berdoa, Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab. Akhirnya kita bilang, tidak usah berdoa. Tuhan tidak
mendengar satu doa, stop berdoa, saudara. Itu sama dengan saudara menolak Tuhan. Waktu kita di titik tidak mempercayai Tuhan, di situ kita sedang menolak Allah. Karena bangsa Israel di titik yang mereka mulai bilang, kami mau sama dengan orang lain, kasih kami raja. Tuhan bilang mereka tolak saya. Jadi Bapak Ibu, mari sepanjang tahun 2021 jangan sampai dalam hidup kita menolak Tuhan karena kita kecewa. Amin. Jangan sampai lewat kita punya mulut atau lewat kita punya perbuatan kita menolak Tuhan karena kita tidak percaya kepada Dia. Kemarin ada satu anak Tuhan, dia punya pergumulan yang cukup berat, dia cerita buat saya. Lalu saya bilang begini, duduk berdoa saja. Ini kita tidak bisa buat lagi, karena aku sudah buat banyak hal tapi tidak ada perubahan. Sekarang waktunya duduk berdoa. Kita panggil yang Allah yang bilang, aku adalah aku. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita lihat Tuhan buat apa, karena kita tidak bisa buat apa. Lalu kita mulai berdoa, kita masih terus berdoa. Nanti kita lihat ke depan apa yang Tuhan buat. Artinya Tuhan mau bilang begini, waktu kamu percayakan sesuatu kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang bekerja. Dia akan buat seperti Yeremia bilang 33 ayat yang ketiga. Berseru kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu pikir, kamu tidak pernah lihat, Tuhan akan buat jauh melebihi itu. Karena kita percaya Dia. Ya, saya mau kasih tunjuk, mau percaya. Coba Kak Tony maju. Saya bilang, Kak Tony saya mau pergi, saya titip sapu HP. Saya percaya dia jaga sapu HP. Saya kasih. Terus sapu, betul kok bisa jaga sapu HP kan tidak? Betul. Jaga babenya sampai jatuh, yang pecah dan buka-buka nih ada rahasia di dalam. Mungkin pegang saja sampai sakit kali. Ya. Kasih baru, betul bisa. Bisa kan tidak? Itu nggak saya kasih mati dulu. Ini pandang buka-buka. Saya kasih mati HP, saya kasih. Mungkin baru jarak. Nanti gak main-main pecah. Udah taruh di meja, nanti dia pegang nanti mau kasih dia. Betul kok kasih dia. Oke, saya kasih dia. Sampai situ, jangan-jangan. Tunggu. Nanti Nona lagi ambil lagi. Udah boleh kasih ke istri ya. Bilang ini mama gembala punya dari jaga baik bisa. Sampai situ lagi, tunggu. Jangan kalau kau pergi ke Bapak Weran, jangan nggak usah apa. Nanti Bapak Weran ini apa baru lagi Bapak Weran minta ya. Jaga baik-baik kalau yang tempat paling atas supaya aman ya. Bisa lihat ini. Kadang kita sudah berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Tuhan yang mencukupkan. Wah, kita sebut Dia segalanya. Lalu kita serahkan, kita pun hidup. Tapi aduh saya sakit. Kok tidak bisa kasih sembuh nih? Tidak yakin Tuhan akan sembuh. Kita ambil lagi, kita berdoa. Terus bilang, harus serahkan ke Tuhan, kasih lagi. Terus mulai ragu-ragu, Tuhan bisa buat kan tidak? Ambil lagi. Ini bagaimana? Baik kan tidak baik? Ini yang kita buat dari Tuhan. Dia Allah pencipta langit bumi. Bahkan waktu Dia bilang, jadi terang, terang jadi. Jadi pohon, pohon jadi. Jadi bintang, bintang jadi. Tapi waktu kita punya hidup mau kasih buat Tuhan, tadi Tuhan bisa pegang satu hidup kan tidak? Sudah kasih, betul, masih ragu dengan Tuhan, betul? Seharusnya yang kita buat, Tuhan ini saya punya hidup, sakitkah, susahkah, senangkah, masalahkah, Tuhan kasih, jaga saya, karena Engkau Allah pencipta langit bumi. Kasih itu, sudah. Hari ini sakit, Tuhan saya sakit. Saya percaya saya ada di dalam tangan. Nanti Tuhan yang akan berperkara, amin. Karena kita sudah ada di tangan Tuhan. Kita sudah ada dalam genggaman tangan Allah. Saya selalu ingat dengan ilustrasi yang saya kasih buat jemaat. Masih ingat toh? Yang Tuhan bilang dalam Yesaya, kalau kamu ada dalam genggaman tanganku, tidak usah takut. Kamu ada di tangan pencipta. Coba lihat gambar ini. Bumi ini ada di tangan Tuhan yang menciptakan bumi ini. Jadi kalau bumi ini mau hancur, anak-anak Tuhan tidak usah takut. Karena kalau Tuhan hancurkan bumi ini,
Yerusalem baru akan turun dari surga. Itulah kita punya hidup untuk selama-lamanya, betul? Jadi tidak usah takut. Kalau Tuhan izinkan sakit corona, sekarang ada virus yang lebih bahaya lagi, kita perlu takut? Tidak usah takut. Tapi ada yang bilang, Ibu Gembala benar tidak usah takut, tapi Ibu Gembala pakai masker terus. Ibu Gembala terus cuci tangan pakai hand sanitizer, jaga jarak. Bilang tidak takut. Betul tidak takut. Tapi kita pakai protokol kesehatan. Kita punya hikmat toh. Ingat Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu tahu di depan ada lubang, kamu bilang, biar ada lubang, Tuhan Engkau akan keluarkan saya dari lubang. Tuhan bilang itu iman yang bodoh. Kamu tahu ada lubang, kamu uji saya. Tidak, itu bukan caranya uji saya. Kalau kamu tahu ada lubang, menghindar, belok kiri, belok kanan supaya jangan masuk lubang itu. Itu hikmat yang dari Tuhan. Jadi jangan takut, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi apapun hidupmu hari ini, apapun yang jadi besok, bulan depan, tahun depan, tidak usah takut. Allah pencipta langit dan bumi, Dia ada buat saya dan saudara. Mari berdiri, kita akan berdoa. Siapapun kita hari ini, kalau kita ada hari ini, itu tidak kebetulan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkata kita, Dia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia ada buat saya, Dia ada buat saudara. Dari mulanya dunia ini sampai hari ini, Dia menyatakan dirinya di dalam Yesus. Dia berkata, aku tidak berubah. Saya mau kita nyanyikan lagu yang hari Jumat kita nyanyikan, di mana pencipta lagu ini nyanyikan dengan berkata, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Itulah Allah yang Musa berkata, bagaimana bangsa ini harus memanggil namamu. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Aku Dia, Tuhan yang benar. Allah yang benar, yang sedang pegang hidupmu. Allah yang benar yang sedang memberkati saya dan saudara. Allah yang benar itu yang ada di hati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah ragukan Dia. Dia berkuasa, Dia hidup. Kita katakan satu-satunya yang ku andalkan.
Satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, Allah yang ada dari awal mula penciptaan sampai hari ini. Engkau Allah di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau Allah kami yang hidup, yang pada akhirnya Engkau memperkenalkan dirimu kepada bangsa Israel. Aku ini Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Aku Tuhan yang benar. Dan Tuhan itu yang menjadi Tuhan kami hari ini. Bapak Ibu jemaat Exodus, kalau ada 1, 2, 3 orang di antara Bapak Ibu yang sudah menyerahkan hidup untuk Allah yang benar ini, tapi engkau masih meragukan kuasanya, engkau masih khawatir, masih takut, masih ragu, masih bimbang, bahkan kadang-kadang engkau tidak percaya akan kuasanya Tuhan. Engkau lebih percaya kepada dukun, engkau lebih percaya kepada uang, engkau lebih percaya kepada jabatan, engkau lebih percaya kepada dirimu sendiri. Izinkan saya berkata hari ini, jangan sampai saya dan saudara seperti bangsa Israel yang menolak Tuhan, menukar itu dengan manusia biasa. Sekali kita percaya kepada Tuhan, terus percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami jemaat Exodus pagi ini. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam hidup kami kadang kami tidak mempercayai Engkau. Kami meragukan kuasa-Mu. Bahkan terkadang kami merasa Tuhan jauh dari kami. Tapi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Apapun hidup kami percayakan Tuhan. Pegang tangan kami, pegang hidup kami. Tuhan berjalan di depan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan dengan iman kami mau katakan, apapun yang akan terjadi dengan bumi ini, apapun yang terjadi dengan keluarga, apapun yang akan terjadi dengan gereja kami, apapun yang akan terjadi atas bangsa kami percaya Tuhan ada di dalam semuanya. Kami tidak sendiri, Tuhan berperkara. Kami sedang melihat nubuatan-nubuatan akhir zaman itu sedang terjadi. Dan hati kami bersorak melihat, kami ada dan menyaksikan tanda-tanda zaman itu sedang tergenapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Silakan duduk kembali.